Teman-teman pernah mendengar kata hijrah sebelumnya? Punten? Sudah pernah? Masya Allah, sudah pernah. Boleh nih satu orang atau dua orang, barangkali ada yang mau mengutarakan pendapatnya. Boleh? Apa nih hijrah? Menurut pandangan teman-teman, nanti biar kita samakan dulu persepsi hijrahnya gitu ya. Nanti baru kita bahas ke yang berikutnya. Gak apa-apa, izin anak. Kalau menurut Rianti pribadi, hijrah itu kan diambil dari latar belakang sejarah proses Rasulullah itu hijrah dari Mekah ke Madinah, dari negara yang membenci menjadi negara yang mencintai. Jadi mungkin hijrah itu dari yang tadinya kita bodoh menjadi tahu, yang tadinya kita tidak tahu menjadi tahu. Sip, bagus banget ya. Hampir sama persepsinya dengan Hana. Jadi insya Allah ketika disampaikan tentang hijrah, insya Allah sudah sama ya persepsinya. Hana bagi 3 pendapat ya. Zahir, secara maknawi, secara konteks saat ini. Nah, hijrah secara zahir itu apa sih? Ini kalau misalkan secara zahir, itu perpindahan dari satu tempat ke tempat yang lain. Maknanya itu seperti itu ya. Kalau secara maknawi, ini adalah perubahan dari satu kondisi ya, sampai ibaratnya kita pindah ke kondisi yang lain. Dan hijrah itu berakal dari kata hazaro ya teman-teman ya. Hazaro yang memiliki arti meninggalkan ataupun menjauhkan. Hampir ada kesamaan ya dengan apa yang dikatakan Teh Ranti. Nah, secara hijrah secara zahir dan maknawi ini teman-teman ya, dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang berpindah dari kota Mekah menuju ke kota Yasrib ataupun Madinah Al Munawwarah. Mekah itu ibaratnya orang-orangnya tidak menerima Rasulullah, tidak menerima ajaran Islam. Rasulullah dikucilkan, bahkan menurut salah satu cerita buku yang Hana baca dari Sirah Nabawiyah itu bagaimana perjuangannya Rasulullah gitu ya. Gak kebayang sih kalau Hana ada di posisi Rasulullah. Rasulullah itu sampai dilempari kotoran, dilempari apalagi batu, sampai ibaratnya berdarah. Dan Rasulullah itu sampai ibaratnya kayak nahan gitu ya, darahnya itu jangan sampai menetes. Karena apa? Karena bahaya banget kalau misalkan darah Rasulullah itu menetes sampai ke tanah gitu ya. Itu nanti para malaikat bisa turun gitu ya. Kalau misalkan Rasulullah bilang hancurkan, ya mungkin saat itu bisa dihancurkan. Tapi bagaimana Rasulullah itu jangan sampai ada yang menetes gitu ya, ditahan. Biar apa? Biar nanti nggak terjadi sesuatu kepada mereka. Begitulah ya, saking lembutnya Rasulullah, dizolimin aja bisa sampai sestable itu gitu ya. Udah berdarah-darah teman-teman. Kita mah baru dijulidin doang gitu ya, kita udah baper. Ih apaan sih, aku tuh nggak ngerasa kayak gitu loh gitu ya. Itu udah apa ya, imannya itu setipis tisu kalau kata anak sekarang lah ya. Nah seperti itu teman-teman. Jadi hijrahnya itu Rasulullah sampai ibaratnya ketika Rasulullah nggak diterima nih, akhirnya Rasulullah pindah ke Madinah. Dan alhamdulillah gitu ya, dengan izin Allah gitu ya, dengan segala pertolongannya Allah, di Madinah itu bisa ibaratnya berkembang, Islam berkembang dengan pesat gitu ya. Apalagi ketika hadirnya Mus'ab bin Umair ya, Masya Allah ya, itu adalah salah satu delegasinya Rasulullah ya, yang ditugaskan sama Rasulullah kemana? Ke kota Madinah, nemuin gitu ya, Mus'ab itu ya kayak nemuin para petinggi-petinggi Madinah sampai ibaratnya bisa menerima Islam, dan Islam itu berkembang dengan pesat ya. Nah seperti itu caranya Rasulullah gitu ya, mereka menyebarkan Islam. Dan Rasulullah itu nggak sendirian gitu ya, memang kita tuh perlu berjamaah gitu ya. Karena kalau misalkan kita sendirian ya kita akan mudah patah, mudah mati gitu ya, mudah ibaratnya terpuruk gitu. Nah di sini hijrah dalam konteks saat ini. Kalau hijrah dalam konteks saat ini gitu ya, ini adalah sebuah upaya keras ya, jihad ya. Kalau kita itu ibaratnya jihad itu bukan berarti berdarah-darah, tapi jihad itu adalah kesungguhan gitu ya, untuk memperbaiki kualitas hidup ya, agar berisi menuju kepada kebaikan dan perbaikan ya, dalam bingkai peribadahan gitu ya. Peribadatan itu intinya ibadah sama Allah gitu ya, agar bisa lebih baik lagi, seperti itu. Nah di sini ada ayat tentang hijrah nih teman-teman ya. Bismillah, Quran surah An-Nisa ayat 100. Barang siapa yang berhijrah di jalan Allah, niscaya mereka mendapati di muka bumi ini tempat hijrah yang luas dan rezeki yang banyak. Barang siapa keluar dari rumahnya dengan maksud berhijrah kepada Allah dan Rasulnya, kemudian kematian menimpanya sebelum sampai ke tempat ataupun tujuan yang dituju, maka sungguh telah tetap pahalanya di sisi Allah, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ayat ini
Kalau misalkan kita lagi hijrah nih, lagi proses hijrah, tiba-tiba di tengah jalan Allah panggil kita, artinya kita udah habis lah, udah expired masanya di sini, di kehidupan ini gitu ya. Pas kita udah expired ini teman-teman ya, pas kita lagi di jalan hijrah, itu Allah tuh bakal melihat teman-teman ya, Allah tuh bakal melihat. Bisa jadi Allah akan mengampuni dosanya kita yang lalu-lalu gitu ya, dan Allah akan memasukkan ke surganya Allah. Tapi dengan catatan nih, hijrahnya itu harus diiringi dengan niatan yang baik gitu ya. Karena kalau misalkan niatnya kita niat hijrahnya kita bukan karena Allah dan Rasulnya, maka kita tidak akan mendapatkan surganya Allah, kita tidak akan mendapatkan rahmatnya Allah, kita tidak akan mendapatkan apa-apapun dari Allah gitu ya. Tergantung dari apa yang ingin kamu dapatkan. Ya kalau kamu ingin dunia, berarti dunia saja gitu ya yang akan kamu dapatkan. Kalau kamu hijrahnya karena wanita misalkan, atau karena ibaratnya pasangan kita, ya kamu akan mendapatkan pasangan, tapi tidak akan pernah mendapatkan Allah dan Rasulnya. Jadi ada satu wasiat Rasulullah kepada umatnya. Ini ada di hadis riwayat Imam Al-Bukhari. Apa isinya? Dan orang yang berhijrah adalah orang yang telah meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah. Berarti kalau orang mau hijrah tapi masih tetap maksiat, perlu dipertanyakan hijrahnya, niatannya gitu ya. Karena apa? Karena kalau misalkan orang yang udah hijrah, otomatis udah total biasanya meninggalkan apa-apa yang Allah tidak suka. Entah itu yang berhubungan dengan ribawi misalkan contohnya ya. Nah, atau ibaratnya yang berhubungan dengan sesuatu maksiat tertentu gitu ya. Entah kita yang hobi nonton drakor ada gitu ya, misalkan contohnya gitu. Hana, ini mah Hana dulu gitu ya. Atau ibaratnya hal-hal yang melalaikan lainnya. Nah, wasiat Rasulullah itu senada dengan apa? Dengan firman Allah nih ya, dari Quran surah Al-Mudaththir ayat 5. Apa bunyinya? Dan dari segala perbuatan dosa maka hijrahlah atau tinggalkanlah. Itu serupa ya. Jadi dari hadis riwayat Imam Al-Bukhari sama Quran surah Al-Mudaththir ayat 5 itu maknanya hampir sama. Kalau kita mau hijrah berarti kita tinggalkan apa-apa yang tidak Allah suka gitu ya, meninggalkan sesuatu hal yang bisa melalaikan kita. Nah, kita perlu nih teman-teman ya, dalam proses ini kita perlu apakah karena berupaya keras memperkokoh niatan dan mengoptimalkan upaya agar kehidupan kita itu bisa lebih baik lagi ya. Karena tanpa ibaratnya upaya-upaya tersebut mustahil kita hijrah itu bisa struggle. Nah, ini ada beberapa pertanyaan nih teman-teman ya. Kalau pertanyaan ini kita bareng-bareng jawab, sepakat? Insya Allah ya. Pertanyaannya bersisa kok, insya Allah ya. Nah, yang pertama ini pertanyaannya, kenapa menyembah Allah? Masya Allah. Oke, Allah Tuhan kita. Bener banget Bu, Masya Allah. Ikhlas buat Ibu ya. Berikutnya nih, tahu dari mana Tuhannya Allah? Dari Masya Allah, bener lagi Ibu. Masya Allah. Nah, kenapa percaya sama Al-Quran? Nah, betul sekali ya, kitab suci kita. Nah, tahu dari mana gitu ya? Al-Quran itu jadi sebuah pedoman kita ataupun kitab sucinya kita. Kata Rasulullah. Masya Allah. Tahu dari mana? Kalau misalkan Rasulullah itu utusannya Allah gitu. Masih sabar juga Allah bilang dari Al-Quran. Oke. Nah, terus kenapa harus yakin sama Quran? Jawabannya hampir sama seperti yang sebelumnya. Karena Al-Quran itu pedoman hidup kita. Nah, terus kenapa kitab sucinya Quran? Kenapa? Karena Al-Quran kan kitab yang paling sempurna dari kitab-kitab. Hampir tepat, tapi kalau misalkan dalam konteks ini karena kita muslim. Yang membedakan muslim dengan yang lain apa? Ya, Al-Quran. Al-Quran dan sholat. Dan kenapa kita muslim? Karena Berpatokan sama Al-Quran. karena keyakinan diri kita. Oke, ada yang bilang keyakinan diri kita, ada juga yang lain karena orang tua saya muslim, saya juga muslim gitu ya. Ada yang kayak gitu. Ada. Oke. Dengan pertanyaan-pertanyaan tadi itu sebenarnya pertanyaan-pertanyaan yang ibaratnya kadang kita tuh baru nyadar, oh iya ya. Kita tuh baru nyadar gitu ya, pertanyaan-pertanyaan itu sepele, tapi ternyata pertanyaan itu adalah yang membentuk pemikiran kita teman-teman ya. Karena kalau misalkan kita nggak selesai dengan pertanyaan why tersebut, maka kita bisa mengukur nih keimanan kita gitu ya dari pertanyaan itu. Kok
kok bisa karena yang pertanyaan tadi bisa mengukur keimanan kita. Kenapa gitu ya? Karena memang segala sesuatu itu kita dimulai dengan why, dengan kenapa, dengan mengapa gitu kita melakukan hal tersebut. Semakin kita ibaratnya tahu, kuat gitu ya, alasan mengapanya itu kita punya alasan-alasan kuat, maka sekuat itu keimanan kita teman-teman ya, sekuat itu keimanan kita. Dan proses keimanan yang yang diawali dengan kata why, artinya apa? Artinya kita ibaratnya berpikir teman-teman ya, ada proses berpikir. Nah, proses berpikir inilah nanti yang ibaratnya yang tadinya non muslim gitu ya jadi Islam gitu ya, berpindah jadi keyakinan Islam gitu ya. Seperti siapa? Salah satu ustadz ya yang Hana kagumi, masya Allah ya. Siapa beliau gitu ya? Dulunya beliau bukan seorang muslim, tapi sekarang menjadi muslim. Ustadz Felix Show. Hana mendapatkan banyak sekali pembelajaran ya ketika mendengarkan kajian-kajian beliau gitu ya, tentang bagaimana persepsinya beliau dulu sebelum masuk Islam, sampai pada akhirnya Allah mengenalkan Islam gitu ya dalam kehidupannya. Masya Allah gitu ya, ada perubahan yang signifikan di dalam hidupnya. Yang tadinya hidupnya mungkin gak bermakna jadi penuh makna, hidupnya gak bermanfaat untuk banyak orang. Sekarang ketika beliau menganut Islam gitu ya, ketika beliau menjadi seorang muslim gitu, beliau bisa menjadi orang yang salah satu bisa menjadi manfaat untuk orang lain ya, karena beliau punya ilmu. Dan ilmunya itu didapatkan dari mana? Dari buah pengajaran ya. Karena kita sebenarnya selama hidup kita itu adalah proses apa? Tentang belajar terus belajar sepanjang hayat ya. Nah, ini pertanyaan berikutnya. Bentuk pemikiran juga sama. Teman-teman punya handphone? Ada yang nggak punya handphone? Kayaknya jarang banget ya orang di zaman sekarang yang nggak punya handphone gitu ya. Nah, terus yang berikutnya, handphone itu dicipta atau pencipta? Dicipta. Oke. Pertanyaan berikutnya, kalau handphone itu dicipta, ya, penciptaan itu ada tujuannya atau enggak? Ada, pasti ada ya tujuannya. Nah, handphone tersebut tujuannya untuk apa sih? Menurut teman-teman? Komunikasi. Benar banget, komunikasi. Komunikasinya bisa dalam bentuk lisan ataupun tulisan ya. Lisan itu kayak nelpon gitu ya. Terus ibaratnya kita bisa mengirim data, file dan lain sebagainya, yang insya Allah itu multifungsi dan memudahkan pekerjaannya kita ataupun setiap urusan-urusan kita. Nah, bagaimana dengan manusia? Manusia itu dicipta atau pencipta? Dicipta. Apa tujuannya manusia? Beribadah. Diciptakan. Masya Allah. Udah langsung dijawab, beribadah. Itu sesuai dengan surah Al-Zariyat ayat 56. Masya Allah, luar biasa. Ini kayaknya udah aja deh. Masya Allah. Nah, betul sekali teman-teman ya. Tujuan penciptaannya manusia ya adalah untuk beribadah ya, ibadah sama Allah sesuai dengan Quran surah Az-Zariyat ayat 56 ya. Quran surah Az-Zariyat, dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka mengabdi kepadaku ataupun beribadah kepadaku. Jadi artinya kalau misalkan sekarang nih ada manusia yang gak kenal sama Tuhannya, yang sampai ibaratnya gak menjalankan kewajiban ibadah, maka perlu dipertanyakan kehambaannya. Ngeri ya, ngeri banget sih kalau menurut Hana. Itu Hana yang dulu gitu ya, Hana yang dulu kayak gitu ya, gak ngerti siapa Tuhannya Allah. Ya tahu sih Allah gitu ya, seperti yang kita sudah dibahas yang tadi awal, Tuhannya Allah, iya tahu Tuhannya Allah, tapi sampai ibaratnya ke titik dimana meyakini Tuhan kita Allah, sampai ibaratnya menggerakkan diri kita untuk melakukan penghambaan terbaik, itu belum sampai ke sana Hana tuh. Dan di sini gitu ya, Hana pengen ngajak teman-teman semua, karena kita udah tahu nih sekarang kita itu adalah ciptaannya Allah ya, dibentuk sama Allah, dan maka sebagai hamba gitu ya, melakukan penghambaan terbaik adalah dengan apa? Dengan melakukan segala perintahnya ya. Diramu dalam risalahnya Rasulullah gitu ya, karena kita ibaratnya bukan hanya Quran aja ya sumber hukumnya kita ataupun the way of life-nya kita, tapi ada hadis juga ya, ada sunnah-sunnah juga ya. Nah, seperti itu teman-teman ya. Bahkan ini menurut tafsir Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, bahwa tujuan Allah menciptakan kita, manusia, serta jin, dan makhluk hidup lainnya di bumi ini adalah beribadah kepadanya. Allah tidak mungkin menciptakan makhluk begitu saja tanpa pelarangan ataupun perintah teman-teman ya. Jadi
tujuannya ini mendidik manusia teman-teman ya. Tujuan yang tadi ada itu mendidik manusia untuk senantiasa meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang berikutnya ini Hana boleh cerita sedikit tentang kisah hijrah pribadi. Ini Hana kisah hijrah ini sebenarnya kalau misalkan bahas tentang hijrah itu kadang Hana suka pengen nangis gitu ya, tapi nggak apa-apa, singkatnya cerita aja biar apa, biar nanti ini jadi terbuka buat teman-teman, karena memang kita itu start ya, tadi kan start judulnya, jadi gimana prosesnya Hana menemukan sebuah kebenaran. Nah, kebenaran itu ya Hana kemudian ambil gitu ya, ambil opsi pilihan untuk benar-benar hijrah total. Di tahun 2018 teman-teman ya, Hana baru mengawali hijrah keluar dari salah satu lembaga finance. Di situ ada yang unik gitu ya. Orang-orang pada umumnya kalau misalkan mau resign itu biasanya paling maksimal itu 3 bulan ya, masa penantian untuk kita ibaratnya reshuffle gitu ya. Jadi kalau misalkan ibaratnya kita mau keluar, biasanya ada yang gantiin tuh ya. Nah, yang gantiinnya itu nanti dibimbing dulu sama kita, baru nanti kita keluar. Nah, kalau di sini teman-teman ya, yaitu nggak tahu kenapa ya, kalau ke yang lain itu 3 bulan, kalau ke Hana beda. Jadi ceritanya Hana tugas dulu tuh, sebelum Hana resign itu Hana tugas dulu ditugaskan ke area Jawa Timur. Areanya di mana? Karena di daerah Jatim, Nganjuk ya. Nah, di situ Hana 2 minggu gitu teman-teman ya. Untuk apa? Untuk pembukaan cabang baru. Artinya di sana Hana diperbantukan untuk apa? Mungkin kayak misalkan divisi training lagi gitu ya, yang ngajarin orang-orang untuk ibaratnya nanti jadi tim-tim yang ada di sana. Karena timnya nanti ibaratnya yang mau dibentuk itu ada 5 gitu ya. Jadi butuh gitu ya banyak tenaga untuk bisa mengajarkan. Nah, salah satunya Hana yang dipilih ke sana gitu ya. Dan ternyata qadarullah teman yang satu lagi nggak bisa, sampai pada akhirnya ya yang ngajarin Hana semua gitu ya, sendiri di sana gitu ya. 10 orang, kebayang 10 orang ngedidik mereka untuk bisa jadi officer sama tim admin gitu ya, yang ibaratnya nanti menjalankan 5 cabang tersebut gitu ya. Nah, singkat cerita dari perjalanan itu, pas perjalanan lagi di kereta itu Hana tuh kayak ibaratnya ketiduran teman-teman ya, ketiduran. Tapi ketiduran itu belum sampai ibaratnya tidur lelap banget gitu ya, kayak setengah sadar. Karena apa? Karena di perjalanan itu kan nggak mungkin sampai tidur nyenyak ya. Nah, tapi di perjalanan itu tiba-tiba nih Hana tuh kayak ada yang bisikin gitu ya, sampai pada akhirnya kayak ada orang gitu ya yang bilang kayak nepuk gitu ya, bangun katanya, tempat kamu bukan di sini. Pas bangun, siapa-siapa dong, semuanya pada tidur di kereta gitu ya, karena waktu itu lagi dini hari gitu ya. Hana selesai tuh, ya udah Hana ambil wudhu gitu ya, sholat di kereta gitu ya, sholat malam di kereta. Sampai pada akhirnya di sholat malam itu Hana ketiduran, masih setengah sadar, kemudian mimpi lagi tuh, ketemu sama orang, bilang ini bukan jalan kamu katanya. Sampai pada akhirnya di situ Hana berpikir, kok bisa ya? Tapi Hana menjalani tugas tetap ya. Udah selesai sampai menjalani tugas tetap. Pas pulang Hana bilang, karena Hana semakin percaya bahwa ini bukan jalannya Hana bilang lah gitu ya sama klasternya Hana lah. Kalau misalkan kita mah mungkin setingkat manajer wilayah ya kan, kayak ada manajer cabang, terus ibaratnya supervisornya gitu ya. Nah, ini yang lebih tingginya lagi gitu ya, yang lebih tingginya lagi. Hana bilang sama beliau langsung gitu ya, Mbak, kayaknya aku mau keluar deh. Nggak bisa katanya, lu udah tugas. Itu sebenarnya tugas itu nggak kayak ibaratnya di training aku tuh gitu ya, udah siap belum. Jadi kalau misalkan buka cabang di tempat lain dan Hana jadi operation officer ataupun kepala adminnya, itu udah siap atau belum. Dan ternyata Hana mendapatkan respon positif dari ketika Hana tugas itu di daerah Nganjuk itu gitu ya. Nah, ketika mendapatkan respon positif teman-teman ya, yang Hana lakukan itu, aduh, kok aku makin kenceng ya getaran untuk keluar dari tempat ini. Tapi mbaknya bilang gitu ya, oke, aku izinin, tapi kamu ngajuin surat resignnya itu 3 bulan dari sekarang. Kebayang gak sih, Bu? Biasanya orang mau resign itu ngajuin surat resign baru nunggu 3 bulan. Ini baru mau ngajuin suratnya doang, itu Hana disuruh nunggu 3 bulan. Selesai 3 bulan akhirnya ketemu lah gitu ya, 3 bulan. Ngomong lagi, Mbak, nih aku udah bikin surat resignnya gitu ya.
Dan ini surat risaihnya ini Hana udah tanda tangan juga, dan itu udah diketahui sama pusat gitu ya. Intinya kita pusatnya di Tangerang, dan itu benar-benar kayak semacam harus segala sesuatu itu berdasarkan keputusan dari pusat. Akhirnya apa? Akhirnya setelah selesai, nggak tahu gimana ceritanya ya, mungkin pusat sama klaster itu ngobrol gitu ya. Dan akhirnya apa keputusannya? Hana nggak semudah itu ternyata teman-teman ya. Disuruh nunggu lagi, nunggu apa? 3 bulan lagi kan. Orang lain itu 3 bulan masa penantian gitu ya. Kok ini Hana udah 6 bulan gitu ya. Sampai 6 bulan. Udahlah singkat cerita, 6 bulan itu selesai masa penantian. Di hari akhirnya Hana tetap ditawarin. Ditawarin apa kan Hana? Mau lanjut untuk ibaratnya nanti ditempatkan di cabang yang kamu mau gitu ya, sampai ibaratnya gajinya juga disebutin gitu ya, diiming-imingi ini itu gitu ya, tunjangan dan lain sebagainya gitu ya. Tapi Hana tetap tidak bergeming teman-teman ya. Hana makin berdoa kepada Allah gitu ya, agar menguatkan Hana. Dan sampai pada akhirnya Hana resign lah. Setelah resign ternyata teman-teman ya, ini ada hal yang unik gitu ya. Yang uniknya apa? Kenapa Allah bikin Hana sampai ibaratnya 6 bulan itu proses lama, cukup lama. Bahkan ibaratnya kata teman-teman Hana, ini sih agak aneh juga sih ya, biasanya 3 bulan tapi ini 6 bulan. Nah di situ apa yang terjadi teman-teman? Itu ternyata ngebentuk teman-teman ya, ngebentuk kata kaidnya Hana ketika hijrah. Dan itu ibaratnya dari proses itu ternyata benturan setelah hijrah itu lebih banyak. Dan itu yang membuat Hana itu struggle, karena Hana sudah pernah diajarin sama Allah masa penantian selama 6 bulan itu dengan izinnya Allah, dengan bantuannya Allah, Hana tetap struggle. Dan di benturan-benturan yang ibaratnya setelah hijrah, terutama benturan dari keluarga ya, karena keluarga kurang menyetujui hijrahnya Hana, itu bikin Hana ibaratnya kayak semacam agak stres gitu ya. Sampai Hana dipaksa lagi untuk ibaratnya masuk ke dunia finance lagi. Tapi inilah caranya Allah. Untuk apa? Karena Hana udah pernah terlatih sebelumnya di masa penantian itu, Allah bikin apa? Bikin Hana tuh sabar ketika menghadapi ujian-ujian itu gitu ya. Sampai pada akhirnya disarankan oleh orang tua gitu kan untuk kembali ke finance. Itu Hana ibaratnya tetap tidak bergeming gitu ya. Karena apa? Karena Hana mengingat satu hal nih teman-teman, Quran surah Al-Baqarah yang tentang Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya lalu terus berhenti dari mengambil riba, maka baginya yang telah diambilnya dahulu sebelum datang larangan dan urusannya terserah kepada Allah. Orang yang kembali mengambil riba, maka orang itu adalah penghuni neraka yang kekal di dalamnya. Dengan ayat ini Hana makin ngeri dong ya, makin ngeri sampai pada akhirnya ya Allah, Hana nggak tahu dengan cara apa lagi menyampaikan ketidaksetujuannya Hana. Kita boleh taat berbakti kepada orang tua boleh gitu ya, tapi ketika ketaatan itu ibaratnya melanggar sebuah syariat gitu ya, apalagi melanggar perintahnya Allah dan Rasulullah, kita perlu menumbuhkan diri kita untuk tetap ada di jalan Allah dan Rasulnya. Karena ada ini, Hana pegangannya ayat ini. Sampai pada akhirnya Allah tolongin Hana. Ya Allah, gerakannya salah satu lisan hambamu yang soleh untuk bisa menyampaikan apa? Menyampaikan keyakinan yang aku dapatkan dari engkau, dan mudah-mudahan ini jadi jalan untuk orang tua itu mau gitu ya. Nah, mau apakah Hana? Mau peduli sama apa? Peduli dengan apa yang Hana ambil gitu ya, keputusan yang Hana ambil. Setelah selesai teman-teman, pada akhirnya ada salah satu ustadz itu tiba-tiba datang ke papa itu ngasih tahu kalau riba itu seperti apa dan bagaimana, tanpa melalui lisannya Hana. Karena apa? Karena Hana nggak mungkin sama orang tua ngedalil gitu. Kayak ibu mungkin kan kalau misalkan ibaratnya dikasih tahu sama anak dengan urusan dalil ayat, tersinggung kan ya Bu ya. Aku ini orang tua kamu yang lebih tahu tentang hal apapun, dan usia kami juga maksudnya terpaut beda jauh, maka kayaknya nggak sopan ya. Yang gerakan lisannya seorang hamba sampai pada akhirnya mereka bisa memahami tentang apa yang keputusan yang Hana ambil ya, seperti itu.